Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilmilia di sini yang akan menemani kawan Diska semuanya, tentunya dengan informasi terkait kesehatan. Dan hari ini akan kita bahas salah satu topik kesehatan yang mungkin bagi sebagian orang masih sangat menakutkan dan tabu gitu ya, yakni tentang kanker. Hari ini akan kita bahas apa sih sebenarnya kanker itu sendiri, bagaimana pencegahan dan pengobatannya. Akan kita bahas bersama narasumber yang telah hadir di studio. Ada Dr. Gigi Trihari Wahyu, MKes, atau biasa yang kita kenal Dr. Gigi Wahyu. Selamat siang, dokter. Siang, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Yes, gitu ya, yes, yes. Nah, untuk awal tahun ini Dr. Gigi Wahyu baru pertama ya, dok? Okay. Nyambangin Diska lagi. Menyapa kawan Diska semuanya hari ini. Dan untuk kawan Diska semuanya yang telah join di IG Live kami di @promtus Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Dr. Gigi Wahyu. Oke, hari ini akan kita bahas tentang penyakit kanker. Yes. Karena tanggal 4 Februari seperti yang kita tahu bersama ini diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih, dok, apa sih sebenarnya kanker itu sendiri? Oke, jadi penyakit kanker sendiri itu adalah adanya pertumbuhan sel atau jaringan yang abnormal sehingga dia tidak terkendali, bersifat progresif atau pertumbuhannya cepat dan bisa menyebar ke organ-organ yang lain. Jadi sebenarnya tumbuh kembang sel itu wajar ya, karena kan sebagai kita makhluk hidup ya selalu ada pertumbuhan dan perkembangan sel dalam jangka waktu tertentu. Kayak sepertinya normalnya 7 hari, kalau untuk CA dia kurang dari 7 hari dia sudah mengalami perkembangan yang pesat. Akibatnya dia bisa mengganggu organ-organ yang lain atau mengganggu pertumbuhan sel-sel yang lain karena begitu cepatnya pertumbuhan dari sel CA tadi. Kanker ini sebagai penyakit tidak menular. Termasuk penyakit tidak menular, dan ini ya termasuk silent killer juga ya, karena kanker itu angka mortalitasnya tinggi atau angka kematiannya tinggi. Seandainya di dunia kurang lebih tercatat ya 20 juta kasus kanker baru ya, itu hampir bisa dipastikan 50%-nya itu mengalami kematian. Itu data di tahun 2024. Tapi ada beberapa kanker yang bisa terdeteksi atau kita melakukan deteksi dini atau screening. Oke, jadi memang kanker ini masih menjadi momok gitu, dokter ya. Apalagi kalau misalkan untuk orang-orang mungkin kalau sekalinya divonis kanker gitu kayaknya sudah tidak ada harapan lagi. Iya, jadi ada fase namanya denial. Ketika orang terdeteksi ya atau terdiagnosis dia CA atau kena PTM, penyakit tidak menular yang kronis, itu biasanya ada fase denial. Denial itu fase penolakan. Why? Kenapa saya? Padahal saya hidup sehat, padahal saya olahraga rutin, padahal saya tidak banyak makan junk food dan sebagainya. Itu masih fase-fase normal. Tapi setelah itu nanti bisa memasuki fase mulai penerimaan. Oh, kemungkinan aku kurang gini dan sebagainya. Sedangkan kanker yang paling banyak diderita oleh perempuan itu adalah kanker payudara dan kanker leher rahim. Dan itu bisa menyebabkan kematian juga yang paling tinggi. Sedangkan untuk kanker paru, kanker kolorektal itu menduduki peringkat di bawahnya. Kalau di Kota Madiun sendiri yang tertinggi nih kanker apa? Beberapa ininya sih pastinya masih belum ini Mbak datanya. Masih belum kita ini ya save sih. Tapi yang pasti kita memang penggalakan di deteksi dini. Deteksi dini. Jadi mulai dari pemeriksaan CKG itu sebenarnya udah lengkap. Cek kesehatan gratis atau PKG ya, itu sebenarnya udah lengkap. Di situ ada deteksi dini kanker kolorektal, deteksi dini CA paru, deteksi dini CA serviks, CA mamai, itu ada di paketannya CKG. Atau bisa PKG dimanfaatkan oleh masyarakat gitu, dokter. Yep. Ya. Karena mungkin kalau masyarakat mungkin masih takut gitu, dok, untuk memeriksakan secara dini tentang kesehatan ini gimana? Jadi kalau aku sih lebih mengarah ke lebih aware aja. Siapa kalau yang
aware kepada diri kita sendiri kalau bukan kita, khususnya ibu-ibu perempuan ya, karena kita memang sangat rentan banget terpapar namanya CA serviks dan CA mamai atau kanker payudara atau kanker leher rahim. Sedikit cerita ya. Sebenarnya teorinya, kalau suatu penyakit apapun itu, jika terdeteksi secara dini atau lebih awal, itu penanganannya bisa lebih pas, lebih tepat, dan angka kesembuhannya tinggi. Cuma untuk kasus-kasus CA itu kebanyakan pasien atau orang itu baru melambaikan tangan atau ke fasiankes ya, ketika sudah tidak kuat akan nyerinya, tidak kuat akan gejala-gejala kankernya ya. Bisa juga karena dia takut terdiagnosa, bisa juga karena dia malu, bisa juga kalau ibu-ibu bekerja dia tidak sempat ya. Nah, ini yang harus kita minimalisir, aware. Jadi aware pada diri sendiri gitu. Kalau misalkan dirasa ada sesuatu yang salah pada dirinya, mungkin ada benjolan atau ada rasa nyeri gitu, bisa langsung datang ke puskesmas. Fasiankes, oke, iya. Untuk fasiankes minimal kita memastikan bahwa oh ini benjolannya ternyata tumor aja atau yang sifatnya tidak ganas atau bisa dikatakan tumor jinak ya. Tapi oh ini kok sudah ada perubahan dari struktur kulit mamai atau payudara. Oh puntingnya kok sudah mulai blesek ya masuk. Terus oh ini kok kulit payudara itu kok agak keriput ya. Itu kan sudah perubahan yang nggak biasanya. Nah makanya kalau sudah seperti itu, jangan sampai seperti itu. Kerasa ada. Seperti itu, ya. Jangan itu sampai seperti itu. Kalau sudah ada benjolan, terasa nggak wajar ya sudah periksa. Karena yang tahu diri kita sendiri gitu dokter ya. Yang tahu keadaan diri kita, kesehatan diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau dalam kanker ini kan ada yang namanya stadium. Kita mengenalnya mungkin kalau stadium 4 ini dianggap sebagai stadium paling akhir gitu. Jadi bisa dijelaskan ada tingkatannya stadium ini di kanker ini apa saja sih? Oke, biasanya kalau stadium ada kurang lebih 4 ya. 0, 1, 2, 3 sama 4. Kalau stadium 0 atau stadium 1 itu masih ukurannya relatif kecil. Biasanya memang belum terasa, Mbak. Jadi cuma oke kok rotok menjol gitu toh. Itu masih paling pol stadium 1. Ketika sudah masuk stadium 2, itu dia sudah mulai tumbuh agak besar dan progresif atau cepet. Kalau dulu saat ini ketemu dia mentilnya sejempol ya, nanti tidak lama gitu seminggu dia sudah lebih gede ya. Terus ada perkembangannya dari benjolan. Terus ini juga biasanya sudah ada rasa nyeri, terus agak halus atau kasar di garis tepinya atau di sekitar benjolannya itu ada kemerahan, itu mulai masuk di stadium 2. Kalau stadium 3 lebih cepat lagi penyebarannya. Nah, di sini sudah mulai ada penyebaran atau metastase ke jaringan lainnya, ke organ lainnya. Kalau sudah stadium 4 berarti sudah kanker sekunder atau metastatik ya. Jadi udah agak jauh. Beberapa kasus pasien CA itu kadang-kadang dirasakan dia lambung ya, merasa mual, muntah, nggak bisa makan dan sebagainya, asam lambung. Diperiksakan ke internis dan sebagainya, sudah foto dan sebagainya, oh ini GERD gitu. Tapi kok gak waras-waras. Ternyata beberapa ini kemudian diperiksakan lebih lengkap lagi sampai ke Surabaya ya, saat itu teman saya ternyata terdiagnosa CA paru. Jadi memang kadang-kadang dia tidak merasa sesak, tidak merasa nggak bisa nafas ya, baik-baik aja sih. Ketika olahraga pun fine ya, jalan atau lari tuh dia merasa biasa aja. Tapi ternyata keluhannya awalnya dari lambung, dikiranya asam lambung biasa, tapi ternyata setelah gak sembuh-sembuh terus dia, untungnya dia tetap istiqomah untuk tetap mengikuti perawatan itu. Pemeriksaan itu terdiagnosa CA paru. Tapi habis itu fase denialnya agak lama. Akhirnya bagi ada note juga ya, jangan coba-coba. Jangan. Kalau sudah ada benjolan harus ke fasiankes. Kalau sudah terdeteksi atau adanya tumor atau CA, itu harus kena
konvensional atau pengobatan konvensional, yang artinya pengobatan medis, karena kalau tidak cukup hanya dengan pengobatan herbal. Beberapa pasien itu sudah merasakan ada benjolan, karena takut terdiagnosa, akhirnya dia lebih memilih pengobatan herbal. Setelah 2 bulan, 3 bulan dia merasa tidak kuat, nah tadi melambaikan bendera putih, akhirnya baru mau dirujuk ke rumah sakit untuk ya. Iya, padahal kalau sudah ada riwayat CA itu kita kejar-kejaran dengan waktu, karena efek progresifnya tadi atau keganasannya tadi. Jadi ini dari deteksi dini. Yap. Lagi kalau misalnya dirasa memang tubuhnya ini ada perubahan yang nggak beres, seperti biasanya, gitu, jangan menunda, jangan dibiarkan saja. Jangan takut dan jangan terus-terusan denial. Iya, denialnya nggak pakai lama deh. Oke, boleh kalau sebentar saja gitu dokter ya, tetapi jangan terlalu lama gitu, karena memang seperti yang dikatakan dokter Wahyu tadi bahwa kita kejar-kejaran dengan waktu. Gitu, ya. Kalau sudah terdiagnosis ya. Karena memang ada perkembangan dari stadium awal sampai stadium 4 tadi. Oke. Kemudian kita membahas tentang hari kanker gitu dok. Hari kanker ini kan seperti yang kita tahu tadi, kalau misalkan setiap tanggal 4 Februari gitu ya dokter ya, diperingati sebagai hari kanker sedunia. Yep. Peringatannya seperti apa sih? Oke, jadi intinya peringatan hari kanker sedunia itu meningkatkan, membangun kesadaran semua elemen masyarakat agar atau pentingnya deteksi dini supaya tidak terkena CA atau tidak terkena kanker. Jadi menekankan bahwa jadi semacam apa ya, kalau kegiatannya sih bisa sosialisasi, bisa kegiatan olahraga bersama atau apa, tapi intinya adalah menekankan bahaya dari penyakit kanker. Jadi meningkatkan mungkin kesadaran dari masyarakat sendiri gitu, Iya. Dan untuk tema tahun ini sendiri apa nih? Untuk yang tema tahun 2026 ini adalah bersama kita bisa lawan CA. Karena bersama kita bisa lawan kanker, ya. Ya, di sini jadi memang dibutuhkan support yang maksimal ketika seseorang terdiagnosa CA. Itu baik support terhadap keluarga, support terhadap dari keluarga, dari lingkungan masyarakat, ataupun dari pemerintah. Karena ketika seorang sudah terdiagnosa CA, itu ada beberapa paket pengobatan yang harus dijalani supaya bisa membunuh sel kanker tadi. Nah, dan ini tidak membutuhkan biaya tidak sedikit juga sih. Support keluarga itu sangat penting karena menjaga mentalitas kewarasan dari penderita sendiri. Karena jadi nyuwun sewu ya, ketika kita dengar ya ada temen yang udah kayaknya ada terdiagnosa kanker ya, terus kita pengen menunjukkan empati, rasa ini maksudnya kita sayang banget sampai menangis, itu kadang-kadang justru bisa menekan mental mereka, mental health-nya mereka bisa terganggu. Jadi kita datang, kita silaturahmi, kasih dukungan, kasih support bahwa bisa, soalnya banyak juga survivor CA atau beberapa orang atau orang yang sembuh walaupun sudah terkena CA, itu ada. Jadi CA itu bukan, kanker itu bukan harga mati yang ketika terdiagnosa waduh umurku kurang berapa bulan, tidak. Tapi banyak juga yang bisa bertahan dan sembuh. Tapi ya tetap harus rutin juga, ada tahapannya. Harus rutin juga untuk melakukan pemeriksaan ulang, kontrol ulang. Biasanya sih setelah post op gitu ada kemo, ada radiasi dan sebagainya. Terus nanti tetap dimonitor sama tenaga kesehatan atau dari rumah sakit tersebut. Jadi tetap yang paling penting juga adalah dukungan secara psikologis itu dokter ya. Itu penting itu. Dari penderita sendiri agar tidak merasa sendiri. Iya, menjaga mental health-nya. Menjaga mental health-nya juga sangat diperlukan gitu ya, agar tetap semangat menjalani pengobatan. Iya Mbak Ilmi. Untuk dinas kesehatan sendiri untuk mendukung tema ini apa saja? Oke, jadi insya Allah kalau kita kemarin ya sudah melakukan deteksi dini kanker leher rahim dengan metode yang terbaru Mbak,
kita sudah pakai dengan DNA HPV. Jadi kalau dulu IVA itu ya IVA tes hanya disemprot dengan asam cuka, yang sudah dilarutkan ya ada persenannya 3% kalau nggak salah. Terus nanti ditunggu beberapa ini sudah kelihatan dia normal atau enggak. Kalau normal itu seperti bentukan bakpao ya, jadi halus mulus gitu. Tapi kalau ada sesuatu itu bentukannya kayak ada abrasi atau luka atau sariawan di daerah serviknya. Dan kemarin di tahun 2025 kita sudah melakukan deteksi dini dengan IVA dan DNA HPV ya pada 7.811 orang. Ini insya Allah semoga bisa rutin kita lakukan di Kota Madiun. Dan dari yang diperiksa segitu ya, itu hasil IVA positifnya cuma 24 orang, sedangkan 3 orang curiga CA. Jadi masih curiga ya, suspek CA karena ada penampakan yang enggak normal ketika dilakukan IVA, terus nanti kita DNA HPV, nanti dari situ sudah agak jelas ini, oh ini menanti arahnya ke keganasan. Jadi kalau DNA HPV itu kita labkan Mbak, jadi lebih spesifik daripada pap smear. Iya. Jadi untuk deteksinya bisa didapatkan di mana Dok? Di puskesmas di seluruh Kota Madiun itu insya Allah sudah melayani dan dan free dan gratis. Oh ya, satu lagi Mbak, untuk deteksi dini kanker payudara ya, itu kita selain sadari ya, kalau sadari kan diri sendiri ya, ada tahapannya juga, mulai diraba, diputer, dirasakan kayak gitu ke posisi berdiri, posisi telentang. Terus kita juga dispesifikan dengan pemakaian Proplinier USG. Ya, dengan USG. Nah, nanti insya Allah itu akan berjalan dimulai di tahun ini. Untuk di 6 puskesmas juga? Iya, di seluruh puskesmas di Kota Madiun dan sudah terfasilitasi. Sedangkan untuk deteksi dini CA kolon, kanker leher, usus ya, usus itu masuk di mana? CKG sudah, insya Allah sudah rutin dilakukan juga. Jadi di sini ada pertama biasanya kuesioner. Beberapa screening CA kita itu diawali dari kuesioner. Jadi kayak kanker paru itu diawali juga seperti PUMA. Jadi beberapa pertanyaan, Bapak merokok atau enggak, terus ada riwayat kanker paru pada keluarga atau enggak, itu biasanya itu dari kuesioner. Ketika skornya tinggi baru nanti kita rujuk ke FKTL untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi hasil dari screening itu bukan langsung diagnosa, tapi ini mengarah atau suspek ya, sepertinya. Jadi memang belum final. Ketika dirujuk ke FKTL itu nanti di situ akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sehingga benar-benar dipastikan oh ini kanker paru kayak gitu. Sedangkan untuk kanker kolorektal ya itu kuesioner juga, ditanyain ada riwayat keluarga enggak dengan polip usus atau kanker pada saluran cerna, ada riwayat BAB berdarah enggak, terus ada perubahan pola dari BAB enggak, yang diare, yang sembelit dan sebagainya. Ya sama, nanti dari hasil ini ketika skornya tinggi nanti akan dilakukan, kalau ini masih bisa di puskesmas sih, dengan benzidin test. Jadi kalau kita bilang pemeriksaan colok dubur. Oke. Ya, jadi tinja juga ya. Jadi PAB nanti dikasih dikasih benzidin test atau cairan gitu, nanti akan terlihat ini nanti ada sel yang mengarah ke keganasan atau enggak. Tambah satu lagi, ada screening kanker hati juga. Ini kanker hati ya? Bukan sakit hati ya. Screeningnya untuk kanker hati, bukan sakit hati ya? Oke. Jadi pemeriksaan fungsi hepar kita di puskesmas juga sudah ada reagen SGOT yang di lab puskesmas ya, dan trombosit di puskesmas itu ada APRI skor namanya. Sama juga di sini juga bisa dilihat ketika ini pasien sirosis atau mengarah ke liver, ke hepatitis atau apa dari situ. Oke,
Jadi banyak ya dok ya yang Iya, iya, sebenarnya banyak sesuai dengan fasilitasi dari pemerintah iya. sendiri ya dok. Tapi ya nggak bisa ini ya, biasanya sih nggak bisa tiba-tiba kita Mau ini. mau ini gitu. Biasanya ada saringan dulu, saringan dulu di depan di poli umumnya. Ketika pasien datang dengan keluhan usia 45 tahun ke atas, terus perubahan yang tadi ya BAB, diare, terus kok besoknya sembelit dan sebagainya, terus BAB-nya susah dan sebagainya, terus biasanya sih dikasih obat, tapi kok tetap seperti itu. Terus nanti akan dilakukan pemeriksaan dengan kuesioner tadi. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Kalau hasilnya tinggi baru dirujuk kayak gitu. Jadi tetap ada proses dan ada mungkin apa yang dirasakan gitu dok. Iya. Tiba-tiba kita, aku pengen ini dong. Deteksi dini kanker kolon dok. Saya pengen deteksi dini kanker paru dok. Padahal baru diare sekali. Ya, saking aware-nya mbak. Bagus bi. Oke. Kemudian seseorang bisa terkena kanker ini sebenarnya sebabnya nih apa sih dok? Apakah genetik ini juga menjadi pengaruh seseorang terkena kanker? Oke, jadi faktor genetik itu sangat besar mbak. Memang di semua penyakit, tidak hanya CA. Jadi makanya kalau dari kuesioner ya beberapa pertanyaan petugas medis itu ketika contohnya ditemukan ada benjolan di payudara atau di mamai, itu mesti ditanyakan ada riwayat nggak kanker payudara pada orang tua, pada saudara. Soalnya biasanya itu besar banget dan kalau orang tuanya dapat, anaknya kemungkinan juga dapat. Terus tapi ternyata tetap ada mutasian. Jadi beberapa ada temen juga ya, temanku hakek koyo di mana ya dokter ya? Ya itu beliau terdeteksi CA kolon. Jadi ada CA di daerah rektumnya gitu. Ini kan masuk di saluran pencernaan ya. Ya lumayan cepat juga progresnya dari CA-nya. Padahal kalau dari riwayatnya CA kolon itu sebenarnya banyak pada cowok, tapi teman saya ini kebetulan adalah cewek ya. Terus riwayat dia sudah aware, sudah hati-hati banget dengan CA mama, CA serviks karena ibunya 2 kali sampai diangkat maksudnya sampai operasi 2 kali ke CA serviks ya. Terus beliau sangat aware juga, sudah aware banget deteksi dini CA serviks. Ternyata beliau kenanya di CA kolon. Jadi akhirnya kita di sini ya bisa belajar juga bahwa berarti ditanyakan CA aja jangan ada riwayat CA enggak, apapun itu CA, karena ternyata nurunnya juga dari orang tua. Terus yang kedua itu faktor intrinsik ya, faktor yang tidak bisa diubah ya. Ada juga faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Perilaku merokok. Nah, memicu dokter ya? Karena dia banyak bahan karsinogen atau bahan penyebab kanker. Terus makanan yang tidak sehat. Suena ini. Yang namanya cilok, cimol. Jangan gini kayak bakso ya. Nggak apa-apa sih sesekali, tapi kan nggak tiap hari ya namanya kalau ini. Terus olahraga juga diperlukan, olahraga rutin aja. Jadi di sini saya lebih mengarah ke aktivitas fisik aja. Aktivitas fisik itu kita melakukan kegiatan sehari-hari 30 menit itu sudah dikatakan kita beraktivitas fisik. Jadi tidak harus olahraga ya, ngepel, nyapu, masak. Ya kan ibu rumah tangga itu bayangin kalau di rumah itu dia muterin rumah untuk kerja ya, bersih-bersih, mepe, jemur, nyuci itu tuh kalau dipakai smartwatch itu udah berapa kilo juga, berapa kalori juga yang dibakar. Terus paparan sinar UV karena kita daerah tropis ya, jadi perlu juga pemakaian sunscreen, minimal sunscreen aja lah, nggak usah yang macam-macam banyak gitu. Terus infeksi bakteri juga bisa. Jadi biasanya kalau HPV ya, human papillomavirus, itu penyebab utama dari CA cervix. Jadi kehidupan seksual yang sehat juga itu sangat pengaruh. Jadi
penyebabnya mungkin ada faktor internal dan faktor Faktor eksternal. eksternalnya. Faktor eksternalnya sendiri yang bisa diubah tadi Iya. dokter, dari gaya hidup, Nah, mulai dari makanan, dari aktivitas fisik gitu dokter ya. Kalau Mm-mm. stres bisa menyebabkan nggak nih dok? namanya stres itu mesti menurunkan sistem imun. Jadi jangan sering-sering stres. Gitu ya, untuk kalau di jangan sering overthinking. gitu, dokter Overthinking, ya. yes. Oke, kemudian dari gejala sendiri dok, gejala kanker sendirinya apa aja nih dok? Beberapa tadi udah disebutkan ya, yang Ada pasti ada benjolan benjolan tadi. tadi, terus ada rasa nyeri yang pasti di daerah benjolan tersebut. Terus apa yang nyeri itu biasanya hubungannya dengan kemerahan, tumor, kalor, dolor, fungsiolesa. Tumor itu ada pembesaran, dolor itu ada perubahan suhu, kalor sih, dolor itu ada apa namanya kemerahan, fungsiolesa itu kehilangan fungsi. Nah, itu beberapa ciri dari CA dan yang pasti progresnya cepat atau perubahannya itu cepat. Jadi yang semula diketemukan ini kok ada, saya beberapa kali si pasien saya itu ini CA di rongga mulut. Jadi beberapa apa namanya datang itu sudah gusinya itu menuhin dari hampir separuh lebih gigi, 3/4 dari gigi. Ketika kita dan kondisinya merah, mudah berdarah, dia juga kita gali anamnesa itu ada rasa nyeri. Terus kita tanyakan, ibu udah berapa lama tumbuhnya gusinya seperti ini? Dia bilang baru 2 bulan dok. Nah, perubahan yang 2 bulan ini dengan yang segitu besarnya sehingga menyebabkan gusi itu bisa sampai menutupi dari 3/4 gigi, akhirnya ya kita mengarah ya, kita mengarah ke CA. Makanya kalau di Fasiankes ya udah kita kasih pasien pengertian, terus kita rujuk ya semoga pasiennya sih datang ke tempat rujukannya. Susahnya kan kalau sudah underestimate ya, overthinking juga, akhirnya wis aku gak usah rono timbang aku stres. Nah ini jangan juga. Iya. Ya, jadi jadi ada rasa nyeri, ada perubahan massa, ada pembesaran, itu harus dan keluar cairan. Sampai keluar cairan. Keluar cairan itu juga bisa. Terus luka yang susah sembuh itu juga kita harus aware, kita harus awas ada apa ini kok yang biasanya mudah sembuh ya luka kok jadi nggak sembuh. Jadi kan kemungkinan 2 DM atau CA. Iya. Untuk pengobatan sendiri dok, untuk kanker sendiri ini ada apa? Jadi yang pasti karena itu adalah sel yang abnormal ya, kita matikan dulu. Bisa kita matikan dulu dengan di kemo, di radiasi sehingga posisinya dia bisa mengecil. Ketika sudah mengecil baru nanti kita lakukan operasi. Jadi memang paketannya itu banyak ya untuk pengobatan CA ya. Ada radioterapi, terus ada perawatan paliatif. Jadi memang di sini tertulis ini cuma 5 aja ya, mulai dari operasi, kemo, radiasi, paliatif, radioterapi. Tapi ini paketannya banyak. Kemo itu harus berapa kali dan efek dari kemo itu juga luar biasa. Makanya di sini sangat dibutuhkan support sistem yang kuat dari keluarga, ya support dari temen, dari pemerintah. Karena kebanyakan beberapa pasien yang kita temui yang di Kota Madiun ya, kita ada YKI juga ya, Yayasan Kanker Indonesia, itu kondisinya menengah ke bawah. Jadi kasarnya mereka untuk support gizi itu juga belum maksimal, makanya juga harus dipenuhi oleh pemerintah daerah dengan pengucuran PKH atau dimasukkan PKH bansos kalau memang dia membutuhkan, kayak gitu. Untuk pengobatan sendiri sebenarnya dalam menentukan ini tim medis ini berdasarkan apa dok? Apakah stadium ini juga menjadi dasar? Iya, stadium itu menjadi dasar yang kuat untuk menentukan terapi atau perawatan pada pasien CA. Jadi kadang-kadang kalau sudah terjadi metastase itu ya kita harus ngejar juga supaya sel CA yang sudah merambah ke organ yang lain itu juga bisa posisi termatikan. Ya, itu kayaknya awalnya itu metastasenya sudah sampai mana itu menentukan berapa paket ya. Bukan paket internet ya, paket kemo, paket radiasi, paket radioterapi. Minimal ya kita berharap ketika sudah terdiagnosa CA ya minimal bisa survive, jadi survivor.
survivor CA, jadi dia selamat dengan CA. Tapi memang harus ini Mbak, apa namanya, kalau ya wis temani Mbak Ilmi aja deh, bukan temanku. Jadi ada teman saya. Iya, itu memang harus tetap dia rutin untuk kontrol, rutin untuk walaupun itu setelah operasi dan dinyatakan udah oh ini tidak ada metastase, oh ini sudah sembuh, kasarannya sudah bersih, tapi harus tetap rutin kontrol untuk memantau. Soalnya kadang-kadang kita nggak tahu tiba-tiba nanti muncul di sebelah mananya. Jadi kayak parasit ya. Jadi kalau misalkan ada pengobatan tadi sebutkan dari dokter di awal ya, ada pengobatan konvensional dan pengobatan secara alami, herbal gitu dokter. Kalau digabungkan itu sebenarnya boleh atau enggak? Kalau digabungkan ada beberapa item yang boleh, makanya tetap konsultasi dengan dokter. Tapi yang pasti utama harus medis, soalnya beberapa pasien itu saking takutnya ya dengan efek kemo, saking takutnya dengan efek perawatan medis, akhirnya mereka memilih untuk paliatif herbal aja atau tradisional aja. Nah itu bisa digabung, kita bisa saling mendukung karena biasanya herbal itu dia hanya supported, hanya semacam kayak vitamin aja untuk penguat sistem imun dan sebagainya. Tapi untuk mematikan tuh belum ada yang maksimal. Makanya kalau di-combine itu bisa, tapi asal tetap dengan konsultasi dengan dokternya. Dok, ini saya ditambahin ini gimana dok? Kayak gitu. Dan harus ini ya, sesuai logika ya. Maksudnya kasarannya banyak juga ketika kita sudah putus asa ya, itu wis opo jarene wong dilakoni semua dilakoni. Iya, ada yang daerah mana itu sampai apa sing namanya ngelek mencit atau apa itu ada juga untuk CA. Jadi makanya tetap harus logikanya dipakai. Jadi diperbolehkan asalkan dengan anjuran yang sudah konsultasikan dengan dokternya. Iya. Itu perawatan yang paling utama adalah perawatan secara medis. Secara medis yang utama. Kemudian untuk pencegahan sendiri dok, agar seseorang tidak terkena kanker ini seperti apa sih dok? Oke. Jaga berat badan yang ideal. Nah, yang pertama ya. Tidak merokok. Tidak boleh obesitas. Ya tetap ideal. Hidup sehat. Hidup sehat ya, tadi sudah disebutkan Mbak Ilmi, jadi kita tetap harus dengan cerdiknya cek kesehatan secara berkala, nyahkan asap rokok di mana sebenarnya kita tidak boleh merokok. Dan alhamdulillah ya kita sudah KTR juga untuk di Jalan Pahlawan sih. Betul. Ya, terus habis gitu rajin olahraga ya atau aktivitas fisik, terus diet atau kelola diet seimbang ya, jangan yang dietnya hanya makan protein toh atau nggak ada ya diet makan karbo tok, itu nggak ada ya. Nggak ada dong. Makanya tiap hari mie itu kayak nggak ada. Protein aja. Jadi diet yang memang benar-benar seimbang karena tubuh itu butuh gula. Tetap butuh serat, tetap butuh protein, tetap butuh karbo. Cuma kita main di komposisi aja. Terus habis itu istirahat cukup ya. Yang begadang-begadang harus bisa dibayar. Ya, dikurangi jika terpaksa begadang, harus dibayar juga karena memang efek tidur yang cukup, benar-benar tidur, benar-benar deep sleep kalau kita bilang. Jadi di fase itu kisaran jam 9 sampai jam 3 itu memang waktu yang tepat untuk tidur. Karena di situ ada proses detoksifikasi dari tubuh ketika kita tidur oleh sel-sel yang ada di tubuh kita sendiri. Terus sama yang terakhir Mbak Ilmi, yang seperti biasanya adalah kelola stres. Itu ya. Jangan overthinking. Overthinking, yes. Jangan overthinking. Dan kualitas tidur juga ternyata menentukan gitu. Yep. Terakhir nih dok, mungkin pesan yang ingin disampaikan nih kepada kawan diska semuanya tentang materi yang telah kita bahas hari ini dok. Oke, jadi kalau saya sih lebih mengarah ke yang tadi sudah tak bilang ya, kita harus aware terhadap diri kita sendiri. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Monggo gas untuk deteksi dini di CKG 1 tahun sekali. Tetap memanfaatkan program dari pemerintah gitu dokter ya, dengan datang ke puskesmas untuk melakukan cek kesehatan gratis. Minimal 1 tahun sekali ya dokter. Iya. Oke, terima kasih kepada Dokter Gigi Wahyu yang telah menyampaikan informasi yang sangat daging sekali ya hari ini kepada kawan diska semuanya. Next kita
bisa ngobrol-ngobrol lagi nih dong dengan materi yang lebih menarik lagi. Oke, siap Mbak Ilmi. Kawan Diska semuanya jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Kawan Diska 5145 dan IG kami di @promkes_kota_madiun. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.